Hai, welcome to Artocles. Saya mau info bahwa pemenang THR edisi 14 April 2023 nama-namanya ada di bawah. Boleh dicek dan langsung hubungi admin ya. Untuk yang belum beruntung, mohon maaf banget. Selama 5 video ada kurang lebih 12.000 komen yang masuk dan harus dipilih 20 orang bukan hal yang mudah. Tapi semua saya baca dan hargai usahanya. Akhir bulan depan, Mei dan seterusnya tiap akhir bulan akan ada giveaway uang tunai saya bagikan untuk subscriber setia Artocles Tambunan. Tipis-tipis lumayan untuk nambahin beli beras. Pokoknya nontonin terus ya channel ini. Sebelum dilanjutkan, saya mau kenalkan kamu lagi sama channel True Crime keren bernama Richard Erdiano. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal ya, karena emang dulu kan pernah hadir. Sekarang dengan tampilan baru, lebih fresh, dan kasus yang dibawain juga semakin tajam dan mantap. Richard dengan serunya akan ngebahas kisah kriminal dengan lengkap, runut, asik, dan menarik untuk disimak. Cocok nih buat kalian yang suka sama video-video dengan kisah true crime yang jarang dibahas dimanapun. Ya, hitung-hitung nambah channel favorit kamu di YouTube lah. Sekali lagi, namanya adalah Richard Erdiano. Nggak pakai lama, entar habis nonton video saya ini, langsung aja meluncur ke channelnya Abang Cakep yang satu ini. Jangan khawatir, link udah saya tempel di bawah, tinggal klik aja. Sekarang saya kenalkan kamu dengan seorang gadis yang aslinya berasal dari Cagayan, negara Filipina. Namanya Nora Alvarez dan lahir pada tahun 1996. Dia merupakan anak bungsu yang bertugas menjaga ibunya yang udah sakit-sakitan karena semua kakaknya udah nikah dan pindah kota. Namun pada tahun 2018, sang ibu kemudian meninggal dan Nora tinggal sendirian di rumah warisan orang tuanya. Dia nggak kuliah, lulus SMA langsung kerja pada sebuah pabrik garment dan menghidupi dirinya sendiri. Sebenarnya beberapa kakaknya udah manggil dia ya buat ikut mereka aja, supaya nggak kesepian di kampung halaman. Namun saat itu Nora masih berhubungan dengan seorang pria, makanya dia males pindah, bahkan berencana ingin segera menikah, jadi ditahan-tahanin tinggal di Cagayan. Pada tahun 2019, ternyata hubungan Nora dengan cowoknya nggak berhasil. Wanita ini kedapatan berselingkuh dengan teman kerja yang bikin pacarnya marah dan meninggalkan begitu aja. Tapi ternyata selingkuhan Nora udah punya istri juga, yang akhirnya gadis tersebut nggak dapet apa-apa. Bahkan malu sendiri saat teman-teman menjauh dan mulai diberhentikan dari tempatnya bekerja. Pada saat pandemi 2020, akhirnya wanita ini pergi ke rumah abangnya di Manila untuk mencari pekerjaan yang tetap. Tapi sayangnya terjadi perseteruan besar antar keluarga yang menginginkan rumah orang tua mereka di kampung dijual supaya duitnya bisa dibagi-bagi. Sampai terjadi perpecahan yang berakhir permusuhan di antara beberapa saudara. Ini yang bikin Nora kemudian pindah ikut sama kakaknya yang ada di Cebu City bernama Bianca Vimar. Karena mereka ini katanya satu kubu supaya rumah warisan tidak dijual untuk bisa jadi tempat ngumpul jika rindu kampung halaman. Walaupun akhirnya mereka kalah dan terjual juga bangunan itu. Bianca berusia 42 tahun dan punya 3 orang anak. Suaminya bernama Christo Vimar dan mereka memiliki usaha distribusi makanan kaleng di Cebu City. Di tempat mereka lah kemudian Nora tinggal dan selama masa pandemi gadis tersebut hanya di rumah aja nemenin 3 ponakannya belajar secara online. Meskipun nampak lugu dan polos, ternyata Nora suka juga ya main mata ke abang iparnya jika sedang ada kesempatan. Inilah yang kemudian membuat Christo kesemsem dan mereka mulai saling goda satu sama lain, namun belum berani aneh-aneh. Soalnya rumah kan selalu rame dan tiap harinya juga lelaki itu bersama istrinya sibuk ngurusin kerjaan di kantor meskipun sedang ada pembatasan beraktivitas di luar rumah. Mereka kerja terus akan gak peduli sama pandemi. Namun ternyata getaran-getaran nafsu menggelegak di antara keduanya hanya bisa disimpan sambil mencari waktu yang tepat untuk dapat tersalurkan. Tapi terkadang mereka suka curi-curi kesempatan juga. Sengaja nih Nora nyenggol-nyenggol abang iparnya kalau berpapasan di dapur. Christo juga suka ya sengaja nabrak dada gadis itu pas baru keluar dari kamar mandi. Ini yang semakin bikin darah mereka membara, seakan penasaran satu sama lain. Hingga pada saat tahun baru 1 Januari 2021, saat Bianca mengajak anak-anaknya mengunjungi tempat saudara,
Suaminya dan Nora yang berbarengan pura-pura sakit ternyata berhasil melebur birahi yang selama ini ditahan-tahan. Namun istrinya saat itu emang udah curiga. Bianca bilangnya kan mau nginap di luar. Ternyata secara diam-diam pulang tanpa bawa anaknya dan memergoki dua insan ini yang sedang berkeringat sambil menyatukan tubuh mereka. Itu yang bikin Bianca mengamuk lalu hampir menuntut cerai pada suaminya. Namun mereka kemudian ngomong baik-baik dan coba menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Sempat bikin stres ya hingga berujung dengan diusirnya Nora dari kediaman tersebut. Dia pindah lalu mengontrak sebuah rumah yang dibayarin kakaknya. Kemudian mulai bekerja di sebuah kantin masakan vegetarian yang berada di rumah sakit Cebu Velez. Memasuki suasana dan daerah baru yang ditempati, nampaknya Nora mulai beradaptasi dengan baik. Namun tetangga menganggap dia sebagai wanita yang suka sok cantik. Kayaknya untuk gaya berjalannya aja dibuat-buat banget, seakan mau menggoda setiap mata yang memandang. Bisa aja sih dia emang gayanya kayak gitu, tapi di mata ibu-ibu tetangga tetap aja salah, karena ini bikin suami-suami mereka jadi suka ngelirik katanya. Saat itu Nora akhirnya punya kenalan seorang wanita berusia 29 tahun yang bernama Anilom Biswas yang udah punya satu anak dan buka usaha bubur secara online. Dimasak lalu diantar ke pelanggan sesuai pesanan WhatsApp. Anilom suka ngobrol sama Nora karena usia mereka kan gak jauh beda, sama-sama perantauan dan berbagi cerita mengenai susahnya mendapatkan uang. Lama-kelamaan persahabatan terjalin dan Anilom jadi suka ya hobi banget nginep di kontrakan Nora jika suaminya nggak pulang. Ranjo Biswas kerja jadi kenek bus antar provinsi dan emang pulangnya seminggu 1 atau 2 kali. Makanya sang istri ngerasa nggak kesepian dan bisa curhat banyak hal sama Nora kalau saat dirinya gabut. Pada bulan Mei 2021, Nora membawa Anilom dan anaknya ke rumah sang kakak Bianca karena kebetulan anak tengahnya sedang mengadakan acara ulang tahun. Tentunya Anilom seneng banget ya diajakin ke sana. Dia soalnya nggak pernah datang ke acara begituan, nggak pernah diundang, jadi merasa istimewa aja dengan ajakan Nora. Apalagi Bianca juga orangnya kan sangat ramah dan welcome sama siapapun. Bagi Anilom, kenalan dengan Nora itu cukup menyenangkan. Sempet juga yang ngelihat-lihat foto album di rumah besarnya Bianca yang menunjukkan masa kecil kakak adik itu waktu di Cagayan. Seneng banget pokoknya. Berulang kali Anilom memuji rumah besar tersebut, kamar mandi dengan keramik mahal, lampu kristal, TV besar dan kolam renang di halaman belakang yang bikin dirinya bener-bener terpukau. Bahkan keesokan hari saat udah pulang balik ke kontrakannya yang sederhana, dia sempet nanya pada Nora, kenapa nggak tinggal di rumah kakaknya aja? Kenapa nggak di rumah Bianca yang mewah? Namun gadis itu cuma bilang bahwa dia mau mandiri dan males numpang-numpang. Pada awal Juni 2021 saat Ranjo cuti 3 hari, lelaki ini kemudian kenalan dengan Nora dan mulai banyak ngobrol dengan gadis itu di teras mereka menjelang malam. Hal ini wajar ya karena kan kontrakan mereka ini dempetan gitu dan gak pernah juga Anilom mencurigai macem-macem. Gak bakalah terjadi hal aneh karena udah percaya sama suaminya dan Nora. Makanya dalam beberapa malam dibiarkan aja mereka berdua ngobrol ampe lewat larut. Beberapa kali pernah juga yang nguping percakapan, ternyata pada ngomongin kerjaan. Lagian Nora tuh cantik dan berkelas, mana mungkin kegoda sama suaminya yang kenek dan bermuka kusam. Jadi dibiarkan aja hal tersebut berlalu, sampai kemudian cuti suaminya habis, dan harus balik ke pangkalan bus untuk kerja nganter penumpang antar provinsi lagi. Di akhir Juni 2021, ternyata Nora meminjam uang dari Anilom sebesar 10.000 peso atau hampir 3 juta rupiah dengan alasan keperluan mendadak karena duitnya hilang. Awalnya mau minjem 50.000 peso tapi Anilom gak punya sebanyak itu. Dia sih gak curiga ya soalnya yakin bakal dikembalikan. Kakaknya Nora kan kaya raya, biar entar kalau pas butuh juga bisa saling pinjam antar tetangga. Namun kelihatannya 1-2 minggu seperti janji yang dibilang, nggak juga uang itu dikembalikan. Alasannya cuma nanti-nanti dulu. Padahal perlu juga kan itu buat nambahin modal jualan buburnya. Bahkan 2 bulanan setelah minjam duit, nampaknya Nora makin hari hidupnya itu makin hedon aja. Belanja-belanja terus, nunjukin handphone baru, tas mewah dan segala kosmetik yang dipamerkan. Tapi pas dimintain hutangnya sama Anilom, selalu beralasan belum ada duit. Bilangnya semua yang dia beli-beli ini adalah hadiah dari cowoknya. Makanya tanpa bisa berbuat banyak, ibu satu anak itu hanya sanggup bersabar tanpa tahu kejelasan uangnya.
Namun kenyataannya Gegara sering ditagih, malahan Nora yang menjauh dari Anilom. Dia yang suka sini sama tetangganya itu dan seperti sengaja menghindar. Tiap disapa selalu buang muka yang bikin Anilom jadi nggak enakan. Dia itu nggak mau punya musuh, apalagi udah nganggep Nora seperti saudara sendiri. Merasa bersalah ya masa gara-gara hutang 3 juta harus kehilangan teman. Padahal dia perlu juga itu duit. Kalau belum ada uang buat bayar ya bilang aja, nggak usah bersikap dingin begitu. Sampai tiba pada Jumat dini hari sekitar jam 2 pagi, Anilom terbangun saat dia resah ya karena harusnya sang suami udah pulang, sebab itu jadwalnya. Dia coba telepon tapi handphonenya nggak aktif, makanya kemudian keluar rumah, melangkah sedikit ke pinggir jalan siapa tahu Ranjo mampir untuk minum-minum bersama temennya di warung. Namun nihil, pada sepi semua. Nah saat menuju kembali ke rumah, dia melihat salah satu kaos kaki suaminya ada di depan pintu rumah Nora. Ini bikin curiga, apa mungkin Ranjo ada di kediaman tetangganya tersebut. Tapi masa iya? Makanya kemudian dia coba ngintip dikit dari jendela depan namun gak kelihatan apa-apa. Entah mengapa feelingnya sangat kuat bahwa sang suami ada di dalam. Ini yang bikin dia bertahan ya, duduk di teras rumah. Bahkan kemudian mengambil tikar dan rebahan di lantai beranda sambil meng-SMS adiknya yang bernama Leody yang tinggal dekat situ untuk datang secara diam-diam. Bener saja, sekitar jam 4.30 subuh, Ranjo keluar dari rumah Nora sambil cekikikan pelan yang langsung kaget saat melihat Anilom dan Leody di teras. Sang istri langsung teriak nangis sambil terus memukuli tubuh suaminya. Sementara sang adik menampar wajah Ranjo beberapa kali dan menendang perut Nora sekuat tenaga karena marah. Kelihatannya sang suami coba melerai, namun ini malah bikin Leody makin emosi serta menyerang keduanya. Tarik-menarik, teriak-teriakan sampai sikut-sikutan terjadi yang menimbulkan kegaduhan hingga tetangga lain muncul dan terbawa emosi juga saat tahu apa yang menjadi pemicu keributan ini. Ranjo langsung lari ngumpet masuk ke rumahnya, ke dapur dia. Sementara warga mulai memukuli Nora yang kemudian terkapar lemas dan dilarikan ke rumah sakit Perpetual Sukor. Setelah menjalani perawatan selama 2 hari, nyawa perempuan muda ini tidak tertolong. Hidupnya berakhir tragis dan Leody bersama 6 orang tetangga lain akhirnya ditahan atas kejadian tersebut. Dari keterangan yang disampaikan pihak kepolisian, diketahui bahwa Leody bersama tetangga lain ditangkap atas pengeroyokan malam kejadian. Jadi total ada 7 orang pria yang usianya antara 25 sampai 40 tahun. Anilom juga sempat ditahan kala itu namun kemudian dibebaskan karena tidak ikut mengeroyok ya. Lagian anaknya masih balita dan butuh perawatan, makanya dia langsung disuruh pulang. Dari sini juga akhirnya Leody ngaku bahwa dirinya kesal pada Nora. Awalnya sang kakak cerita tentang hutang yang gak dibayar-bayar dan malahan Nora yang jadi sok cuek sekarang merayu dan kedapatan meniduri abang iparnya yang baru pulang kerja. Wajar kali ya membela kakaknya yang dihianati. Leody juga mengaku bertanggung jawab atas peristiwa ini, termasuk memprovokasi tetangga untuk menyerang Nora yang tersudut di ruang tamu, memukulinya sampai babak belur. Menurut pengacara Andre Elinzano, pihaknya telah mengumpulkan bukti kebohongan Nora yang ternyata memiliki banyak hutang pada teman lainnya dan bergaya hidup mewah. Jadi alasan bahwa semua barang mahalnya dikasih pacar adalah bohong belaka. Bahkan kemudian menghadirkan kakak kandungnya, Bianca, untuk jadi saksi. Sepertinya perempuan tersebut nggak bisa membela adiknya. Nora emang anak nakal dan perayu ulung. Dia pernah melakukannya pada Kristo, jadi wajib ikhlas meskipun ada rasa sedia kehilangan si bungsu. Beberapa teman dari tempat kerja juga hadir di pengadilan hingga terkuaklah bagaimana Nora memang tipe wanita penggoda sehingga membuat Anilom dan Leody kesal. Makanya rame-rame menyakiti gadis tersebut di malam peristiwa. Jadi motifnya sangat beralasan. Dari sini juga akhirnya polisi menahan Ranjo yang dinyatakan sebagai sumber masalah. Lelaki ini pun ikut ditahan dan istrinya merelakan hal tersebut. Sampai pada hasil keputusannya, per hari Selasa 22 Maret 2022 di Pengadilan Tinggi Kota Cebu, hakim menjatuhkan hukuman kepada Leody dan 6 pria lainnya, yakni masing-masing 7 tahun kurungan atas tuntutan tingkat 2, yakni penyerangan terhadap Nora Alvarez hingga merenggut nyawanya. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa beberapa laporan penipuan yang menimpa teman-teman Nora oleh gadis tersebut tidak pernah ditindaklanjuti kepolisian. Selanjutnya, Ranjo Biswas mendapat hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan perbuatan tercela dan menjadi sumber permasalahan yang menimpa Nora malam itu.
Mungkin jika dia langsung masuk ke rumahnya sepulang kerja, semua ini tidak akan terjadi. Dan ketahuan juga bahwa selama ini antara mereka telah terjalin hubungan. CCTV Hotel Radisson belum menjadi bukti beberapa kali keduanya check-in di sana, sementara Anilom terbebas dari segala tuntutan. Bagaimana menurut kamu? Apakah tidak kebalik ya? Kok malah Ranjo yang hukumannya lebih berat? Padahal Leody dan para tetangga udah menghilangkan nyawa Nora Alvarez. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.